Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Kita sekarang sedang membahas random variable. Kemarin kita sudah membahas definisinya. Lalu sekarang kita akan memasuki selanjutnya ya. Yaitu kita akan meninjau fungsi probabilitas diskrit atau distribusi probabilitas diskrit. Nah, kalau kita lihat dari kerangka kerja probabilitasnya, di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu random variable. Lalu sekarang kita akan membahas distribusi probabilitas diskrit. Yang ini ya. Dan ini. Nah, suatu random variable disebut sebagai random variable diskrit jika himpunan nilai yang mungkinnya adalah terhitung. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Contohnya itu adalah jumlah data center yang on, jumlah orang yang terjangkit COVID-19 bisa kita hitung, atau misalkan jumlah pesan WhatsApp yang masuk dalam 1 jam, itu juga bisa kita hitung ya. Jumlah orang yang rapid testnya positif dan lain sebagainya, semuanya bisa kita hitung. Bisa nilainya terhitung ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi, random variable diskrit itu memberikan setiap nilainya. Kalau kita tulis random variable diskrit X besar, memberikan setiap nilainya, yaitu X kecil, dengan probabilitas tertentu. Ya. Nah, kita langsung tinjau kasus saja. Kasus data center lagi, misalkan X adalah random variable yang melambangkan jumlah data center yang on. Nah, kita misalkan lagi probabilitas on-nya 0,9 ya, tidak berubah dari contoh sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, kita hitung probabilitasnya, kita dapatkan tabel seperti ini. Untuk titik sampel 1 mempunyai probabilitas 0,729, titik sampel 2 yaitu kejadian data center 1 on, data center 2 on, data center 3 off ini mempunyai probabilitas 0,081, dan seterusnya ya. Lalu, kalau nilai yang tadi kita jumlahkan, yang 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 2 semuanya dijumlahkan, dan 3 dengan 3 dijumlahkan, akan didapat hasil tabel seperti ini ya. Untuk 3 probabilitasnya sama 0,729, untuk 0 juga sama 0,001. Untuk 1 itu ada 3 buah, berarti 3 dikali 0,009 ya, jadi 0,007. Dan untuk 2 itu adalah 3 dikali 0,081, karena ada 3 titik sampel ya. Nah, nilai yang mungkin X kecil kita tuliskan di sini dari random variable X, dan probabilitasnya adalah ya, tabel ini yang kita punya, X dan probability X sama dengan X. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, jumlah probabilitasnya adalah 1. Nah, seringkali kalau kita menuliskan random variable X, itu kita melambangkannya dengan menggunakan suatu fungsi ya, untuk menggambarkan probabilitasnya. Jadi, daripada kita menulis probability X sama dengan X kecil, itu kita tuliskan langsung pakai fungsi dari X kecil. Misalkan F3 sama dengan probability X sama dengan 3. Jadi sama dengan 0,729 gitu ya. Nah, tabel yang tadi atau bahasa matematisnya himpunan pasangan berurutan dari X dan Fx, X, Fx disebut sebagai distribusi probabilitas. Nah, distribusi probabilitas ini mempunyai 3 syarat, yaitu bahwa nilai Fx itu harus lebih besar dari atau sama dengan 0, gak boleh ada nilai negatif. Lalu jumlah keseluruhannya itu harus sama dengan 1. Dan yang terakhir, Fx itu menjelaskan probabilitas X sama dengan suatu nilai. X besar sama dengan suatu nilai. Nah, ini yang sudah kita dapatkan tadi. Tabel inilah yang disebut sebagai distribusi probabilitas. Atau kalau kita gambarkan grafiknya menjadi seperti ini. Ya. Nilainya hanya ada di titik-titik sini. Kalau misalkan ditanya Fx
atau F1,5 nilainya itu 0 ya. Pokoknya semua yang di luar sini nilainya 0 atau ya tidak terdefinisi ya. Yang lebih tepatnya sebenarnya tidak terdefinisi karena memang tidak ada nilainya. Nah, inilah yang disebut sebagai distribusi probabilitas diskrit. Totalnya harus sama dengan 1. Oh, kalau kita ditanya probabilitas X sama dengan 2 misalkan, kita tinggal lihat F2 yang mana sama dengan nilainya 0,243 seperti itu ya. F2 nilainya 0,243. Nah, kalau tadi kita lihat per titiknya, probabilitas 1 data center nyala, 2 data center nyala, 3 data center on gitu. Nah, seringkali yang kita butuhkan itu adalah probabilitas random variable X kurang dari atau sama dengan suatu nilai real X. Nah, kita menuliskan kalau tadi Fx kecil itu adalah probability X sama dengan X kecil ya di sini. Kalau kita tuliskan F besar X itu artinya adalah fungsi distribusi kumulatif atau distribusi probabilitas kumulatif. Yang mana adalah probability X lebih kecil dari atau sama dengan X. Ya, inilah yang disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif. Yang perlu diperhatikan lagi, di sini X-nya adalah bilangan real. Ya. X-nya adalah bilangan real. Maksudnya apa? Maksudnya, nah ini adalah definisinya dulu ya. Nah, definisinya fungsi distribusi kumulatif itu adalah jumlah dari Ft untuk T lebih kecil dari atau sama dengan X. Nah, yang dimaksud X-nya itu bilangan real, yang tadi sebelumnya nilainya adalah 0 semua, Fx kecilnya. Kalau di sini distribusi kumulatifnya misalkan ditanya F besar 1,5, itu ada jawabannya, yaitu adalah 0,028. Yang mana kalau tadi kita lihat F kecil 1,5 itu tidak ada nilainya ya, atau 0. Nah, itulah yang disebut sebagai X-nya itu terdefinisi di dalam bilangan real. Nah, fungsi distribusi kumulatif ini menunjukkan, kalau kita baca tabelnya, 0 artinya apa? Artinya data center yang nyala 0 atau kurang dari 0. Kalau 1 apa? Berarti data center yang nyala 1 atau kurang dari 1 ya. Misal 2 ya kurang dari atau sama dengan 2. Kalau 3 ya kurang dari atau sama dengan 3. Yang mana F3 itu atau yang nilai paling tinggi itu pasti sama dengan 1. Yang mana gak mungkin ada kejadian data center yang nyala tuh lebih dari 3. Maka dari itu data center kurang dari 3 yang nyala, kurang dari atau sama dengan 3 yang on, itu pasti 1 ya. Karena gak ada kejadian dimana nilainya itu apa? On-nya itu 0, 1, 2, 3, nggak ada kejadian on-nya itu 4 ya. 4 atau 5, karena di data center yang kita buat cuma ada 3 gitu. Maka dari itu nilai Fx-nya di ujungnya itu pasti adalah 1 seperti itu ya. Misalkan kita ingin mengetahui berapa probabilitas 2 atau kurang data center yang on ya. Ya udah, kita hitung aja F besar 2 itu sama dengan probability X kurang dari 2 atau sama dengan F0 tambah F1 tambah F2. Yang mana hasilnya adalah 0,271. Ya, cukup sampai sini untuk distribusi kumulatif. Distribusi diskrit ya.